Pemirsa Duta TV, kembali jumpa dengan saya Diana Rosianti dalam Bincang Bisnis on the Spot. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk jalan-jalan, langsung mengunjungi kantor dari PT PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Tengah. Kebetulan hari ini kita berada di lapangan karena baru saja selesai diadakan apel Bakti Karya PDKB dan GES. Apa itu? Kita akan langsung tanya saja langsung dengan pimpinannya. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Diganggu sebentar boleh ya Pak ya? Ini tadi kami menyaksikan upacaranya atau apelnya. Dan ini ada tulisan Bakti Karya PDKB dan GES. Wah ini kekinian GES. Boleh diceritakan nggak Pak? Ini apel apa dan secara keorganisasian itu untuk apa sebetulnya pentingnya acara ini? Iya. Pagi ini memang kami mengadakan dua agenda secara bersamaan. Pertama itu GAES, itu lebih kepada pemeliharaan rutin yang sifatnya preventif, Bu. Itu di luar tim PDKB. Jadi gerakan aksi eksekusi serentak seluruh pelaksana yang ada di Kalseltang. Mana ada 6 UP3, 1 UP2D. Satu lagi adalah Bakti PDKB. Jadi kami punya 7 tim PDKB sentuh langsung ya. Sentuh langsung itu dalam artian tetap bekerja dalam kondisi bertegangan, namun peralatannya sudah memenuhi nilai isolasi yang memang tidak perlu padam. Nah, dikatakan Bakti karena memang tempatnya bergantian. Kebetulan di TW1 ini di Banjarmasin. Jadi teman-teman yang dari Palangkaraya, Kapuas, Kota Baru, semuanya bergabung di satu titik di UP3 Banjarmasin untuk membaktikan karyanya. Yang mana nanti bakti-bakti selanjutnya TW2, TW3, TW4 berpindah mungkin di Palangkaraya, mungkin di Kota Baru, mungkin di Kapuas. Itulah fokus awalnya titiknya di Banjarmasin. Oke, baik. Pak, kalau tadi Bapak cerita bahwa ini pekerjaan itu tanpa pemadaman, artinya masih dalam keadaan pastinya tegangan tinggi. Betul, itu Pak ya. Secara safety seperti apa sih Pak? Ini para penggawa lapangan yang langsung berada di titiknya itu seperti apa? Ya betul Bu. Jadi kalau kita lihat sekarang kan ada yang helm biru, ada yang helm merah. Oke, bedanya apa itu Pak? Jadi helm merah ini lebih kepada pengawas keselamatan dan keselamatan kerja. Yang punya tanggung jawab memastikan seluruh kegiatan itu sesuai dengan standar prosedur dan instruksi kerja yang memang sudah mengantisipasi mitigasi kecelakaan kerja. Jadi meskipun peralatannya sudah didesain bisa dalam kondisi bertegangan, baik dari kendaraannya, terus alat khususnya tuh yang kotak itu Bu, kan nanti itu ada lengannya bisa bergerak. Nah itu juga ada isolasinya. Peralatannya juga sudah berisolasi yang mana itu diukur secara berkala di tempat yang memang punya sertifikasi. Nah itu semua sudah kami siapkan, namun tetap harus ada SOP sama IK yang dikoordinir oleh pengawas K3. Oke. Tadi saya mendengar arahan yang disampaikan oleh Bapak bahwa memang sebetulnya kalau mengikuti SOP dan lain sebagainya semuanya harusnya sudah safety. Nah, kalau boleh cerita dengan perlengkapan ini, dengan pasukan ini, penjaminan apa atau kondisi apa yang sedang dilakukan oleh PT PLN untuk keberlangsungan asupan atau aliran listrik di Kalseltang ini? Ya, jadi dengan kami melaksanakan pemeliharaan tanpa padam, itu memastikan pelanggan kita meskipun instalasi kita perlu dipelihara sebagaimana kendaraan seperti umumnya Bu ya. Jadi bagaimana listrik tetap menyala. Karena itulah harapan masyarakat. Ya kan? Pastinya mau padam. Padam. Listriknya tidak boleh mati-mati. Kalau mati jangan lama-lama. Nah, salah satu inovasi kami adalah PLN secara keseluruhan termasuk di KSKT menyiapkan peralatan dengan kondisi bertegangan. Sehingga kalau tetap bertegangan berarti pelanggannya tidak merasakan padam. Jadi walaupun maintenance tetap aman. Gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang cerita-cerita ngamuk-ngamuk gitu listriknya biar pet gitu. Rasanya memang sudah beberapa tahun terakhir ini tidak terjadi. Kalau kita sedikit flashback evaluasi 2023 dan 2024 ke depannya,
Itu kondisi asupan atau aliran listrik kita itu seperti apa sih? Ya. Jadi penyediaan listrik ini memang menjadi satu rangkaian Bu ya, bukan hanya di ujung saja. Oke. Dari sisi hulu, dalam hal ini pembangkit listrik, alhamdulillah saat ini kami dalam kondisi cadangan sampai kurang lebih di 350 megawatt surplusnya. Artinya dengan cadangan sebesar itu, jika ada salah satu pembangkit harus dipelihara dan padam, itu masih ada cadangan yang membackup. Penyulang lain yang Betul. backup. Oke. Tidak hanya itu, kalaupun ada pelanggan-pelanggan baru yang mau menambah daya, ada industri baru yang mau masuk, para investor yang mau masuk, cadangan itulah yang memastikan kondisi teknisnya sangat memenuhi untuk direalisasikan listriknya. Nah itu tadi Bapak tadi sudah menyinggung soal kalau ada mungkin perusahaan atau investasi yang memang memerlukan listrik dan lain sebagainya. Itu semudah apa sih Pak? Kan kadang-kadang kalau untuk yang perumahan itu kan ada pemetaannya Pak ya, ada tahapannya gitu loh. Tetapi kalau untuk industri, untuk pengembangan, apalagi ini kita akan jadi penyangga wilayah. Ini seperti apa untuk PLN? Jadi kalau di PLN itu sesuai dengan amanah pemerintah, penyediaan tenaga listrik itu ada di RUPTL namanya, Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik, yang diupdate setiap tahun untuk 10 tahun ke depan. Nah, bagaimana dengan demand-nya calon-calon pelanggannya ini? Tentunya PLN harus sinergi dengan pemerintah setempat, yang mana pemerintah setempat punya RUKD, Rencana Penyediaan Listrik Daerah. Di situ ada PTSP namanya, pelayanan satu pintu. Disitulah, disitulah investor masuk berminat untuk membangun pabrik misalnya. Listriknya dari mana? Disitulah PLN masuk. Oke, jadi nggak direct ya, itu harus ada sinergi dengan pemerintah setempat. Untuk kondisi 2024 kelihatannya seperti apa? Sudahkah ada teropong? ada info bahwa pengembangan di Kalsel khususnya begitu, juga mungkin di Kalimantan Tengah? Awal 2024 kemarin alhamdulillah PLN khususnya Kalimantan Selatan di lokasi Asam-Asam menambah 2 unit baru Bu. PLTU Asam-Asam unit 5 dan masing-masing kapasitas 100 hingga 200. Karena di Kalimantan sudah interkoneksi antara Kalimantan Tengah, Selatan, Timur, Utara, jadi adanya di PLTU Asam-Asam juga ikut menyangga kebutuhan di IKN. Karena jadi satu kesatuan. Ya, baik. Jadi itu satu yang bisa di Kalimantan Barat nggak disebut ya Pak ya? Saat ini belum terhubung. Tapi dalam RUPTL tadi sudah direncanakan kemungkinan dalam 5 tahun ke depan sudah ada sehingga satu pulau Kalimantan itu menjadi. Memang lebih ke infrastrukturnya. Baik. Untuk 2024 kan begitu memasuki 2024 langsung ada big event dalam tanda kutip ya. Kita pemilu kemarin dan pemilu itu pasti teknologi kaitannya itu juga dengan backup dari PLN. Bagaimana kondisinya Pak kemarin Pak? Jadi kemarin persiapan kami menyadari bahwa ada titik-titik krusial pelaksanaan pemilu itu di perhitungan suara. Jadi masing-masing teman-teman di UP3 mendatangi semua KPUD, KPU kota, kami diinduk dengan KPU provinsi untuk mendata mana-mana tempat yang kritikal. Nah, selain jaringan kami harus andal kemarin, kami juga menyiapkan 44 UPS Bu, yang kami sebar di titik-titik yang memang butuh data yang tidak boleh padam listriknya. Nah itu sudah kami backup tersebar di 44 titik dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Jadi dari tidak ada komplain ya. Alhamdulillah ya, baik dari di PPK, baik di kabupaten sampai dengan hari ini kan ada beberapa yang masih belum pleno. Itu terus kami pantau dengan peralatan-peralatan kami yang dengan teman-teman juga. Dan pemirsa seperti kita ketahui bahwa kalau tak ada trouble bukan masalah listriknya yang down ya. itu hal lain, nanti kita bicarakan dengan teman yang lain gitu. Baik Pak, ini hitungan hari kita memasuki Ramadan. Nah Ramadan ini juga krusial, apalagi di Kalimantan Selatan khususnya nggak mau tuh Pak ada padam-padam. Kita sebetulnya sudah membuktikan ya 2023, apalagi dengan ada teman-teman yang handal di tenaga lapangan, itu jangan ada biar peta. Kondisi 2024 Ramadannya gimana Pak? Betul sekali Bu, jadi ini juga event besar bagi kami ya, yang meskipun secara rutin namun kita harus tetap memastikan kelancaran pasokan. Untuk itu
seperti yang saya sampaikan di awal sambutan tadi, kita harus tingkatkan preventifnya. Kalau preventif ditingkatkan, insya Allah korektifnya semakin berkurang. Jadi kita mitigasi dulu sebelum kejadian. Nah, salah satunya kegiatan GAES seri 1, kegiatan bakti PDKB seri 1. Yang mana tadi sudah dilaporkan masing-masing UP3 melakukan apa saja. Ada 4 hal tadi ya. Keandalan dari sisi kondisi alam kan kadang petir dan sebagainya. Nah, itu harus kita antisipasi. Juga vegetasi yang ada di jaringan kita, baik itu pohon, tegakan-tegakan yang lain yang itu menjadi sumber matinya listrik. Nah, itu harus kita antisipasi supaya nanti waktu Ramadan, terlebih pas hari raya Idul Fitri, listriknya tetap menyala. Karena memang cuaca kita lagi ekstrim-ekstrimnya, kadang panas seperti ini, tiba-tiba hujan luar biasa, tiba-tiba juga dan lain sebagainya. Ini luar biasa Bapak-bapak, kasih jempol nih yang ada di ujung tombak, boleh dikatakan tadi yang perlu juga pemirsa ketahui bahwa pihak PLN terutama dengan bapak-bapak yang berada langsung di lapangan itu berupaya sekali untuk menjaga keandalan listrik kita. Tadi ada problem, ada maintenance itu tanpa memberikan padam kepada kita. Dan ini kita rasakan beberapa tahun terakhir. Kalau dulu sering teriak-teriak ya Pak ya. Sering ketemu dengan YLKI karena banyak protes. Kalau sekarang alhamdulillah pasokan listrik dari PLN unit distribusi Kalseteng ini luar biasa. Kita masih akan ngobrol lagi, masih kita lihat lagi inovasi apa yang ada di sini, termasuk juga yang memang disiapkan untuk wilayah Kalseteng. Masih dengan Bapak Sugeng Hidayat, beliau adalah Senior Manager Distribusi. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa kembali masih di Bincang Bisnis. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Sugeng Hidayat, Senior Manager Distribusi dari PT PLN, Unit Distribusi Induk dari Kalselteng. Dan sekarang kita ingin tahu inovasi apa yang saat ini ada di PLN Kalselteng. Dan saat ini kita akan langsung temui Senior Manager Niaga yang akan kita tanya-tanya inovasi apa yang saat ini ada di PT PLN Unit Distribusi Kalselteng. Kita langsung saja. Selamat siang. Selamat siang, sehat. Wih, keren. Ini memang kalau ngelihat mobilnya, pemirsa kita tahu bahwa ini adalah mobil listrik. Sesuai dengan memang programnya pemerintah untuk mengurangi emisi. Betul. Memang program mobil listrik, kendaraan listrik gitu ya. Betul. Tapi persoalannya adalah ininya nih, SPKLU tidak tersedia. Mungkin bisa diceritakan Pak. Ada program, ada juga layanan disiapkan dan masih beberapa kendala termasuk mahalnya katanya. Mungkin bisa diceritakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Diana. Bahwa betul Mbak Diana, kita untuk operasional sudah menggunakan mobil listrik dan motor listrik. Yap. Dan ini sudah unit kami terdiri dari Kota Baru, Banjarmasin, Marabai, Kuala Kapuas, Palangkaraya, dan Pangkalan Bun. Semuanya sudah kita siapkan stasiun pengisian kendaraan listrik untuk ini ya. SPKL. SPKL. Betul. Ini terdiri kita sudah bangun sebanyak 12 unit terpasang mulai dari Pangkalan Bun sampai dengan di Kota Baru. Dan tahun ini Bu, kita akan nambah hampir 3 kali lipatnya. Kita bertambah hampir 38 unit yang nantinya total di tahun 2024 insya Allah kita akan masang totalnya 50 SPKL. Kalau hitung-hitungan ya Pak ya, sebetulnya pengisian bahan bakar dengan tenaga listrik dan dengan
ya bahan bakar yang ada saat ini. Secara hitung-hitungan itu seperti apa sih Pak? Jelas ya lebih murah menggunakan Murah ya? kendaraan listrik karena kita per kWh-nya hanya Rp1.300 dibandingkan dengan kalau kita menggunakan Pertamax, bensin atau sebagainya. Belum lagi antrinya gitu. Dan untuk kendaraan listrik baik itu mobil ataupun motor itu tidak ada biaya pemeliharaan untuk ganti oli. Sehingga kita tidak mungkin lagi ada biaya-biaya operasional seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita lihat kondisinya kan sekarang baru merencanakan untuk ada penambahan. Betul. Dengan kondisi yang saat ini baru ada 12, artinya hanya di titik tertentu. Kira-kira solusinya apa ya Pak? Gimana caranya kalau misalkan ternyata agak jauh nih gitu loh tempatnya dari SPKLU ini? Baik. Jadi inovasi kami itu ada salah satunya kita menerapkan PLN Mobile. Di PLN Mobile itu kita bisa mengetahui di mana titik SPKLU terdekat dari lokasi kita. Oh, itu aplikasi ya? Sehingga Saya malu, saya belum aplikasi, belum download. Kayaknya nih mau bisa harus download juga ya. udah motor listrik maupun mobil listrik itu bisa mengetahui yang terdekat dan available di lokasi mereka itu ada di mana. Sehingga kekhawatiran bahwa nantinya motor listrik atau mobil listrik ini kehabisan listriknya, baterainya, itu mudah-mudahan terminimalisir. Artinya ketika kita lihat ini sudah agak low gitu, kita bisa searching, kita bisa cari. Pak, di aplikasi itu ada apa lagi sih Pak yang menjadi inovasinya? Di PLN Mobile ini banyak itu. Jadi semua pintu layanan PLN ini sudah menggunakan PLN Mobile sekarang. Mulai dari kegiatan Bapak Ibu mau mengajukan pasang baru, tambah daya. Jadi nggak harus ke kantor ya? Betul, tidak ada lagi kontak dengan unit layanan kami. Sampai dengan pembayarannya bisa dilakukan di sana. Begitu juga kalau melakukan pembayaran atau pembelian token listrik, itu bisa dilakukan di sana. Juga kalau Bapak Ibu di rumah misalnya mati lampu, itu bisa melakukan pengaduan langsung melalui PLN Mobile-nya. Atau mau beli mobil listrik pun bisa ada di fasilitas. Oh, mobil listrik juga? Mobil listrik atau motor. Berhubung ketahuan belum download, ini segera ya. Siap. Pak, tapi menarik. Sebetulnya kan aplikasi seperti ini layanan hotline ini kan dari dulu sudah ada. Nomor 123. Ini kan ada istilah Pak. Nomor 123 ditelepon, habis itu katanya mau operatornya digantung, nggak ada follow up. Kalau sekarang seperti apa Pak? Kan itu terpantau digital Pak. Betul, ini online sifatnya. Jadi pelanggan seperti halnya pada saat melakukan pengaduan itu petugas pelayanan teknik yang terdekat dan available di lokasi pelanggan itu langsung bisa mendapatkan notifikasi work ordernya. Jadi mirip-mirip kayak online itu loh. Jadi sudah langsung betul-betul basis digital dan modern ya. Nah, untuk 2000 ini kan sebetulnya sudah jalan beberapa tahun berarti ya Pak ya. Dan memang gongnya adalah di 2024. Apalagi yang kira-kira inovasi yang sedang disiapkan atau yang memang menjadi hal yang memperkuat dari PT PLN? Jadi sekali lagi pintu layanan kami semuanya kita arahkan melalui PLN Mobile. Dan salah satu khusus untuk di KSKT kami kembangkan ada namanya UNO. Ubah nama online. Ubah nama online. Betul. Jadi kalau dari sisi pelanggan biasanya kalau perumahan kadang ini rumahnya masih atas nama developer. Baik. Nah, ini bisa melakukan perubahan namanya untuk ganti syaratnya Pak? Hanya mudah. Syaratnya mudah sekali, hanya fotokopi diupload begitu fotokopinya. Artinya memang sekarang sudah paperless. Sudah nggak usah melangkah jauh-jauh. Mobile itu bisa di tangan ini, saya sambil ngotak-ngatik ya. Baik, Pak Agus, kalau kita melihat bahwa PLN sekarang sudah semakin luar biasa layanannya. Tadi juga dari Pak Sugeng sudah menyampaikan bahwa untuk posisi pasokan listrik ini sudah sangat surplus. Tinggal plus-plusnya aja tadi dengan pelayanan dan sebagai peningkatan pelayanan. Ini mendekati Ramadan. Siap. Tadi kalau Pak Sugeng bicaranya adalah soal bahwa Andal itu nggak akan ada pemadaman dan sebagainya. Termasuk nanti mungkin jelangnya akan pilkada dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sisi niaga,
Apa yang ditawarkan? Apakah ada sesuatu yang biasanya kalau niaga itu sesuatu yang menarik yang membuat orang lebih dekat dengan PLN? Jadi kami ini ada program istilah kami pemasaran tematik. Oke. Nah, untuk menjelang Ramadan ini kami juga menyiapkan tambahan daya dengan diskon yang jauh lebih murah sekali dibandingkan harga tarif normalnya. Sehingga pada program pemasaran tambah daya tematik ini pelanggan bisa mengajukan di PLN Mobile. Nah, nanti memproses sampai dengan menyala di PLN Mobile-nya. Oh, seperti ini. Ini diskonnya berapa, Pak? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Jadi nanti di PLN Mobile bisa kelihatan ya. Baik, Pak, ini menarik adalah ketika kita ini kan kadang-kadang bikin event yang temporary. Seperti perlu hajatan atau apa. Ada banyak yang masih melakukan coba-coba jar urang Banjar tuh mengait listrik. Nah, ini mungkin yang karena apa? Kalau mau urusan sama PLN takut ribet, Pak. Nah, ini nih mungkin bisa diedukasi juga. Kan ini pasti bagian dari niaga nih. Kalau misalkan kita ada memerlukan sesuatu yang sifatnya temporary, tambahan daya, apakah itu genset ataupun mungkin tambahan pasokan loss listrik, itu seperti apa, Pak? Baik. Jadi sekali lagi di pintu layanan PLN Mobile ini ada fitur namanya penyambungan sementara. Di situ ada. Betul. Jadi semua apa kebutuhan daya yang diperlukan, misalnya mau ada acara pernikahan, mau ada acara mohon maaf misalnya lagi ada kedukaan itu. Pokoknya temporary event lah. Ada temporary event, termasuk mau melakukan konser itu kan kita siap itu dengan ribuan pasokan ya. Oke. Silakan mengajukan layanannya di PLN Mobile. Di sana ada fitur namanya penyambungan sementara, kebutuhannya daya yang diperlukan berapa dan berapa lama event itu akan dilakukan. Range-nya harganya nggak mahal ke, Pak? Insya Allah kompetitif. Kalau dibandingkan dengan genset itu jauh sekali. Oke, jadi langsung dari PLN ya. Baik. Daripada cari bahan bakar yang repot ya. Harga jual kami hanya 1.400-an dibandingkan yang kalau menggunakan genset itu mungkin di atas 3.000-an itu ya, Pak. Dibandingkan seperti itu. Pak, terima kasih, ini penjelasannya luar biasa. Pemirsa, sekali lagi kalau Anda temporary event jangan ngait-ngait gitu loh ya. Jangan mengambil hal-hal yang non prosedural karena bahayanya luar biasa ya. Mungkin bisa diceritakan, Pak, potensinya apa sih? Kadang orang kan nggak tahu, rasanya merasa aman-aman saja, Pak, gitu. Ya, betul Ibu, bahwa ini kan listrik tidak kelihatan ya. Namun kalau kepegang pasti membahayakan atau tersentuh itu membahayakan sekali. Jadi kami menghimbau kepada pemirsa semua agar juga tidak melakukan kegiatan yang ilegal karena risiko terhadap bahaya baik keselamatan nyawa maupun kebakaran itu akan risikonya tinggi sekali. Baik, seperti itu. Terakhir, Pak, kaitannya dengan IKN nih. IKN ini kan katanya dibangun serba modern. Walaupun tetap berbasisnya adalah berbasis green gitu ya, tetapi kan pasti kelistrikan harus luar biasa. Betul. Nah ini kalau tadi Pak Sugeng sudah cerita soal kekuatan pasokannya, untuk yang di niaga ini bagaimana melihat prospek IKN itu, Pak? Bagi kami ini peluang besar terhadap dengan adanya IKN, karena otomatis Kalimantan Selatan sebagai daerah kawasan pendukung gitu, IKN tersebut pasti akan tumbuh berkembang. Yang otomatis juga perekonomian berkembang dan kebutuhan akan listrik tentunya meningkat sekali. Sebagai informasi, Bu, pertumbuhan rata-rata penjualan kami ini sudah di atas 9%. Wow. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Kalimantan Selatan terus berkembang sehingga perekonomian akan selalu menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Kalau di IKN-nya sendiri memang mungkin ada unitnya sendiri, walaupun tadi Pak Sugeng juga mengatakan sumber listriknya itu kebersamaan ya. Tapi di niaga ini kita berharap bahwa Kalsa tumbuh,
banyak industri, banyak investasi datang di sini, dan tentunya pasti penjualan PLN juga terutama meningkat. Terima kasih Pak Agus untuk penjelasannya. Kita ingin lihat-lihat tempat lainnya untuk ngobrol-ngobrol juga dengan bapak-bapak yang lain. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Pak. Pemirsa, kembali di Bincang Bisnis. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Sugeng soal keandalan listrik di Kalselteng. Lalu kita juga tadi sudah bicara dengan Senior Manager Niaga, Pak Agus, bahwa bagaimana inovasi-inovasi yang telah ada dan disiapkan di PLN saat ini. Dan sekarang kita ingin tahu perencanaannya seperti apa sih. Kita akan langsung ketemu dengan Pak Ahmad Samsuri, Senior Manager Perencanaan. Langsung kita ke sana. Selamat siang. Selamat siang Ibu, silakan. Apa kabar Pak? Luar biasa, baik Ibu, baik Ibu. Oke, Ya. Alhamdulillah sehat. Silakan Bu. Iya, Ya. baik. Pemirsa, tadi kita sudah berbincang soal keandalan listrik dengan Pak Sugeng. Lalu tadi juga kita sudah menggerebek SPKLU-nya dengan Pak Agus dan berbagai layanan inovasi digital yang memang sudah ada di PLN saat ini. Dan sekarang kita ingin melihat progres ke depan, perencanaan ke depan. Anda Senior Manager Perencanaan, Anda Pak Ahmad Samsuri. Pak Ahmad Samsuri, ini tadi kita sudah mendengar banyak kabar baik bahwa pasokan listrik di Kalimantan, ya khususnya tadi Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Utara gitu kan sudah surplus dan saling menunjang katanya gitu kata Pak Sugeng. Lalu tadi juga ada inovasi-inovasi yang disampaikan oleh Pak Agus. Nah, kalau perencanaan ke depan khususnya kan pastinya kita ini tidak bicara soal 5-10 tahun tetapi ke depannya lagi. Sekarang kan memang juga sedang banyak dibahas soal energi baru dan terbarukan. Untuk PLN sendiri, apakah sudah dimulai atau ada kondisi-kondisi yang memang sudah diteliti terkait sumber energinya, Pak? Iya, baik. Terima kasih Bu Diana atas kesempatannya. Jadi saya sampaikan bahwa saat ini PLN sedang mengembangkan energi baru dan terbarukan. Ya, kita mulai dari sistem kita di Kalimantan ini. Di sistem Barito itu kita dengan daya mampu 1180 MW ini kita beban puncak atau beban pada masa beban puncak malam itu sebesar 840 megawatt. Jadi kita memang masih surplus ya untuk daya mampu dari sistem di Kalimantan ini. Namun demikian kita memang pada saat ini sedang mengembangkan energi baru terbarukan. Ya, di Kalimantan ini kita ada nanti di Kalimantan Selatan misalkan itu ada pengembangan untuk energi baru terbarukan untuk PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu yang diperkirakan nanti pada tahun 2025 itu bisa selesai dan beroperasi. Jadi di Kalimantan Selatan, kemudian juga di Kalimantan Selatan juga masih ada satu lagi di IPP itu di daerah Kota Baru itu ada satu pembangkit listrik tenaga surya sebesar 15 MBP itu nanti diperkirakan juga akan beroperasi pada tahun inilah Oktober insya Allah ya, mudah-mudahan nanti sebelum akhir tahun ini sudah bisa beroperasi. Kalau di Kalimantan Timur tentu saja di IKN. Dalam hal ini di IKN dapat informasi bahwa di IKN itu akan ada pembangkit listrik tenaga surya juga sebesar 50 MBP dan seterusnya. Kami memang dari PLN ini memiliki target bahwa dari pemerintah itu net zero emission itu di tahun 2060. Ya, namun demikian untuk tahun 2025 kami mempunyai target di PLN 23% dan sekarang sudah mencapai 15%.
Demikian untuk terkait dengan perkembangan MBT di Kalimantan. Artinya sumber dan potensinya besar sekali ya. Besar sekali. Banyak Dan banget. sekarang masih yang sedang beroperasi masih di Riam Kanan ini. Di Riam Kanan ini memang ada pembangkit listrik tenaga air. Tapi berarti kondisinya masih sebagai cadangan saja, belum yang utama ya Pak ya. Oh tidak, terus Sudah beroperasi ya, mau penggunaan. baik. Kalau kita bicara air Pak ya, Iya. kita bicara air, kondisi kita tuh mungkin tidak seperti dulu ya. Kadang-kadang pasang surutnya atau mungkin juga endapannya dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau boleh diceritakan di kita ini seperti apa sih kondisi perairan kita itu yang dijadikan sumber listrik kita Pak? Sejauh ini memang masih di Riam Kanan ini untuk pembangkit air, dan kami melihat mungkin di beberapa tempat itu ada pembangkit listrik mikrohidro yang mungkin bisa dikembangkan juga untuk di tempat-tempat yang terisolir, bukan hanya nanti kita kembangkan PLTS, juga mungkin mikrohidro jika di tempat tersebut masih ada potensi untuk air, demikian. Oke, jadi artinya terus digali potensinya ya Pak. Nah kalau Bayu sendiri seperti apa Pak kondisinya, potensi untuk memperbesar itu? Ya, kapasitas yang direncanakan untuk pembangkit listrik tenaga Bayu itu adalah 40 MW sampai dengan 50 MW. Ini nanti diperkirakan beroperasi di tahun 2025. Ya, mudah-mudahan untuk potensi di sini itu angin memang cukup terutama di Indonesia pada umumnya ya. Itu angin memang cukup potensial untuk menjadi sumber energi dari pembangkit listrik. Baik, yang lagi banyak diteliti itu juga kan Pak, ini kan ada sawit, ada limbahnya. Apakah ini sudah mulai dipertimbangkan juga? Itu bagian dari biofuel ya. Bahkan tadi pagi kami juga mendapatkan paparan dari rencana investor untuk menanamkan investornya untuk pembangunan pembangkit listrik biogas di daerah Pangkalan Bun. Baik. Kemudian ya itu ada potensi di sana. Saya ada membaca beberapa referensi Pak, bahwa ada beberapa wilayah yang mungkin pasokannya tidak seperti di kita ya, itu ada di beberapa wilayah di pulau lain. Lalu akhirnya swasta mengambil alih untuk melakukan itu, bukan mengambil alih, membuat listrik sendiri. Nah menurut Bapak itu sebetulnya kalau swasta nih bikin sendiri lalu dipasarkan kepada masyarakat dengan PLN yang dipasarkan kepada masyarakat, bersaing nggak sih Pak gitu kan? Kondisinya kita tahu produksi ini nggak murah gitu Pak gitu. Baik, jadi saya ingin sampaikan bahwa listrik di PLN tentu saja sudah ada subsidi ya dari pemerintah terkait dengan tarif alcat itu kurang banyak itu ya. Jadi apabila ingin menggunakan listrik ini dari PLN tentu saja lebih murah, dan saya yakin lebih andal karena ini terkait juga dengan sistem yang interkoneksi seperti itu. Tentu saja juga ini akan terjaga untuk pasokan dari sumber energi yang ada, dan ini sumber energi yang ada ini dalam pasokan yang terinterkoneksi sehingga kita saling memperkuat, saling mendukung jika ada tambahan pembangkit. Nah, di sini banyak juga beberapa itu ada desensitisasi ya, di mana ada perkebunan sawit yang terdiri dari perumahan sawit dan kantornya atau bahkan pabriknya itu beralih ke listrik PLN. Tentu saja itu akan membuat biaya operasional lebih rendah, dan biaya penyediaan mereka itu lebih rendah sehingga itu lebih efisien bagi sawit. Artinya ketika awalnya menyiapkan genset itu berpikir pasti akan jauh lebih murah gitu. Ternyata hitungannya jauh. Ya. Baik, bicara industri, kita lihat juga beberapa kawasan industri itu bikin listriknya sendiri karena terutama yang mungkin terkait batu bara. Nah menurut Pak Samsuri seperti apa bahwa mereka yang memang menghasilkan batu bara, mungkin ya batu bara sisanya itu digunakan untuk sumber listrik sendiri, apakah ini tetap efisien atau jauh lebih murah lagi dari kalau belinya di PLN? Ya, jadi PLN ini dalam hal ini selalu mengembangkan sistemnya untuk lebih luas melayani kepada masyarakat. Okay. Jadi kalau yang terdekat di sini ada kawasan industri
Jurong ya. Ini dengan Jurong di Pelai Hari itu kami juga mengantisipasinya dengan menyiapkan ya semua infrastrukturnya, di mana dalam waktu dekat ini kami juga akan mengembangkan untuk gardu induk Satwe Nah, di Jurong itu, dan ini tentu saja mensupport di daerah situ, di kawasan industri itu, sehingga untuk bisa berkembang. Saya ke lokasi Jurong itu memang kita melihat itu sangat strategis sekali. Kita berdiri di tepi pantai itu, kita sepertinya lurus dengan Jawa, dengan Surabaya ya, sehingga dengan demikian ini sebenarnya sangat potensi untuk bagaimana kita secara transportasi mudah untuk mobilisasi bahan-bahan pangan, konstruksi dan lain sebagainya. baik. Apakah memungkinkan Pak swasta memproduksi listrik lalu akhirnya dijual ke PLN yang menyalahkan? Dulu banyak yang seperti itu. Apakah Ya. kondisi sekarang dengan surplusnya PLN memungkinkan nggak tetap bekerja sama dengan swasta yang memproduksi gitu? Ya, beriringan dengan perkembangan kemajuan ekonomi ya. Di sini juga ada di tahun lalu memang pertumbuhan kami untuk listrik itu cukup tinggi. Ya, ada 10,78% ya tahun 2023 kemarin. Tentu saja ini menyerap energi yang cukup banyak karena memang ada pelanggan tegangan tinggi yang beroperasi di sini, sehingga itu tentu saja meningkatkan konsumsi listrik di unit induk distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ini. Nah, beriringan dengan kebutuhan kami, tentu saja kami juga terus mengembangkan apabila juga ada yang ingin mengembangkan atau berinvestasi. Tentu saja kami apabila ingin berinvestasi, kami dorong untuk yang EBT, karena memang di energi baru terbarukan, mulai dari bayu yang sebenarnya, kemudian air ya, kemudian biomasa dan lain sebagainya, untuk kita meningkatkan bauran energi, di mana kita mencapai target nanti di tahun 2025 sebesar 23%. Artinya sebetulnya peluang itu kerjasama sangat terbuka, tetapi tentu saja tadi sumber energinya harus Energi iya. EBT ya. Baik, satu lagi Pak, terkait saya nih ngelihat kan kita nih surplus nih, ada cadangan. Iya. Ketika misalkan di wilayah lain yang agak jauh mungkin dari kita, misalkan Sulawesi atau lintas pulau, itu ternyata minus begitu. Apakah memungkinkan untuk disuplai atau memang secara geografisnya tidak memungkinkan kalau wilayah Kalimantan yang untuk Kalimantan saja? Sejauh ini masih sistem kami terbatas ya di dalam satu pulau seperti ini ya, karena jaringan kita terbatas di situ, di sistem itu. Apabila di Sulawesi tentu saja itu sudah ada rencana dan pengembangan dari satu wilayah di Sulawesi. Untuk beberapa waktu yang lalu, ketika ada kebutuhan di Sulawesi itu juga sudah dikembangkan dan masuk dalam RUU PTL gitu. Oke, artinya memang spesifik untuk wilayahnya, karena sekali lagi kalau kita bicara listrik, bicara jaringan ya, belum koneksi pakai yang lainnya lah. Mungkin nanti kita tidak tahu teknologi ke depannya ya, kalau digital kan sudah lewat. Nah ini listrik mungkin ada inovasi lain nanti bisa diperbantukan atau di penyulangnya bisa ke tempat lain. Baik, PLN pastinya sebagaimana BUMN tidak hanya mengurusi soal listriknya saja. Ada banyak hal juga bagaimana sebagai sebuah institusi itu juga harus memberikan kesejahteraan kepada sekitarnya. Kita akan tanyakan lagi kepada Pak Ahmad Satsuri bagaimana penyaluran CSA dari PLN ini. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, corporate social responsibility itu diatur oleh undang-undang. Setiap institusi, terutama juga pastinya BUMN, karena ini adalah lembaga yang langsung punya pemerintah. Nah ini pasti harus punya kewajiban untuk menyalurkannya. Nah untuk di PLN khususnya di unit distribusi Kalimantan Selatan dan Tengah ini, apa core utama yang dilakukan untuk penyebaran atau
memberikan CSR-nya? Baik, terima kasih Bu. Jadi CSR itu sebagai tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan itu di PLN itu core-nya itu berkorelasi kepada perbaikan lingkungan, baik peningkatan kepada peningkatan pendapatan, ya, kemudian perbaikan lingkungan untuk pendidikan, dan juga ini tentu saja hanya berupa program, itu bukan berupa hard cash seperti itu yang sebagaimana mungkin diketahui oleh khalayak, tetapi di PLN itu ada beberapa program yang sudah dilaksanakan, dan program itu tentu bermuara kepada 17 tujuan dari SDGs. Oke. Artinya program-programnya apakah juga disesuaikan dengan kondisi, kan wilayah masing-masing beda ya kebutuhannya tadi. Ya. Pendidikan terus kesehatan, terus tadi penguatan pemberdayaan ekonomi. Nah itu kan beda-beda tuh Pak tiap wilayah. Bagaimana kalau misalkan kita dropping program pusat kan bisa beda dengan daerah. Itu bagaimana proses rekrutmen atau melihat mapping di sini? Ya, jadi atas usulan atau masukan dari masyarakat itu ya, kita melakukan survei, kemudian kita lihat bahwa ini sejalan dengan program-program yang disampaikan oleh PLN Pusat, yang tentu saja tadi saya sampaikan bahwa itu bersumber pada 17 tujuan dari SDGs tadi. PLN WIDE KSKT itu melaksanakan beberapa CSR terkait dengan lingkungan, misalkan peningkatan pendapatan. Ini salah satu contohnya ada di daerah Sekumpul, itu bank sampah di Sekumpul, kemudian kampung Turun Banjarbaru itu juga dilaksanakan CSR dari PLN seperti itu. Ya, bentuknya selain anggaran untuk pembinaan, tapi juga monitoring atau pengawasan pemberian pendidikan atau pengetahuan terkait dengan manajemen bisnis. Kalau produk sendiri misalkan PLN-nya mensupport misalnya itu memungkinkan ya Pak, pendidikan Ya. supaya free listriknya, dan itu memungkinkan seperti itu. Free listrik maksudnya? Maksudnya kan program pendidikan misalkan sekolah atau Ya. asrama. Ya. Jadi bayar dibebaskan bayar listriknya, itu yang kayak gitu-gitu mungkin. Tidak memungkinkan untuk langsung membebaskan seperti itu. Biasanya kami membantu terkait dengan peralatan laboratorium misalnya seperti itu, atau ya Supaya untuk ajar mengajar. ya. Gitu. Ya, jadi itu nanti dilihat dari hasil survei yang sudah dikumpulkan, dikolek, kemudian itu kita usulkan untuk kita berikan CSR seperti itu. Baik. Ya. Yang sekarang sedang digalakan itu tuh kan juga kesejahteraan karyawan, khususnya mungkin yang pasca gitu ya Pak, ada koperasi, ada keluarga. Saya tadi melihat ketika upacara atau apel tadi, apalagi para tenaga kerja yang berada di garda depan ya Pak ya, yang langsung itu kan resikonya sangat tinggi. Selain mungkin dari perusahaan pasti sudah ada proteksinya, tapi kan ini ada keluarga, dan apakah juga itu termasuk di dalam pengawasan atau bagian dari CSR PLN Pak? Ya, dari CSR PLN untuk yang terkait dengan program itu bisa juga ada untuk tenaga ahli daya juga yang untuk pendidikan sendiri, untuk yang tidak mampu dengan penghasilan yang lebih rendah, ya biasa seperti itu. Kemudian juga ada Yayasan Baitul Mal PLN, ya, di mana yayasan tersebut adalah yayasan yang dananya itu dari potongan dari gaji atau dari pendapatan dari PLN yang untuk membantu bukan saja lingkungan di sekitar, tapi juga yang mengajukan permohonan untuk pemberian sumbangan seperti itu, ya YBM itu yang Baitul Mal. Nah, itu juga bagian dari tanggung jawab lingkungan. Baik, artinya
itu disisihkan secara pribadi, tetapi dikumpulkan menjadi dalam yayasan ya. dan itu kemaslahatan di sekitar. Kalau kita melihat sekarang ya, bahwa PLN juga ada sekolah-sekolah nih Pak ya. Kalau sekolah yang khususnya yang vokasi mungkin ya, yang memang kesiapannya anak-anaknya bisa langsung bekerja gitu. Itu apakah itu juga termasuk sasaran pembinaannya atau seperti apa? Karena kan sekarang banyak SMK gitu lah, orang juga berorientasi untuk bisa cepat kerja, termasuk universitas. Itu bagaimana PLN melihat agar kesinambungan pegawai khususnya yang di garda depan ini terus berlanjut, Pak? Ya, tadi disampaikan di awal bahwa PLN itu mengembangkan CSR itu sejalan dengan program-program yang ada di PLN. Di mana sekarang ada program EV, electric vehicle, kendaraan listrik, di mana kita ada program juga yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Lambung Mangkurat, di mana kita ada pendidikan untuk lagi dikembangkan untuk pendidikan konversi dari motor konvensional kepada motor listrik. Ya, itu juga bisa diikuti oleh misalkan di yang SLTA seperti itu juga, yang untuk mengembangkan SLTA teknik dari ini itu bisa nanti berjalan seperti yang dengan Pak Agus tadi. Beliau mengembangkan untuk pengembangan energi listriknya juga. Nah, seperti itu. Baik, artinya memang kalau CSR akhirnya bermanfaat, yang menjadi cycle kesinambungan itu jauh lebih kuat. Tetapi bagaimana Bapak ini di bagian posisinya gitu? Kadang-kadang sebagian orang, khususnya pengambil keputusan, mungkin kepala daerah atau apa gitu, lalu inginnya hard cash Pak gitu lah kan. Wah nih pokoknya PLN harus support untuk CSR-nya adalah sekian, dan yang pengelolanya adalah mungkin wilayahnya. Nah itu apakah memungkinkan Pak? Kadang itu sudah nggak bisa dikompromi. Pak Agus sendiri seperti apa? Pak Adin maaf, Pak Bapak seperti apa kondisi? Tentu saja itu adalah bagian dari dinamika untuk kita berhubungan dengan stakeholder ya. Tapi paling tidak kita perlu sampaikan juga bahwa seandainya hal itu dilakukan, juga tentu saja program-program yang sejalan dengan program pengembangan yang sedang dilakukan oleh PLN. Seperti halnya tadi misalkan yang akan Pak Agus tadi lakukan terkait dengan konversi kendaraan, itu bisa lebih banyak semacam bengkel yang akan ini yaitu. Jadi tetap menunjang program pemerintah. Tetapi ya nggak harus hard cash gitu ya. Bapak mau bikin apa sih, kami cukup ikut dan kita kawal sama-sama gitu. Ini menarik sekali Pak, karena di mana di suatu wilayah kan pasti kebijakannya berbeda-beda. Baik, terakhir Pak, bagaimana ini kan 2024, 2025 tadi ada berbagai hal yang sudah Bapak sampaikan juga terkait energi terbarukan dan beberapa yang sudah akan dioperasikan. Termasuk mungkin kita tahu bahwa Indonesia Emas 2045 itu tidak hanya masalah penduduk, tapi pasti masalah segala sesuatunya itu harus disupport juga, termasuk tadi keandalan listrik seluruh Indonesia, termasuk keasetan. Secara umum apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kalimantan Selatan bahwa PLN siap untuk perubahan-perubahan itu? Ya, baik, terima kasih. Jadi PLN itu siap untuk menyiapkan semua infrastruktur terkait dengan perubahan untuk menjadi transformasi ke energi listrik ya, mulai dari kita penggunaan energi electrifying vehicle terkait dengan kendaraan listrik baik motor maupun mobil, kemudian electrifying agrikultur, bagaimana di bidang pertanian itu kita siap menyediakan untuk listriknya, kemudian juga kepada akuisisi captive power, penggunaan listrik yang sebelumnya menggunakan genset atau menggunakan energi tersendiri, itu bisa kita akuisisi untuk menggunakan listrik PLN yang lebih ramah lingkungan seperti itu, atau penggunaan PLTD. Jadi misalkan di daerah-daerah terpencil yang tadinya masih menggunakan PLTD, nanti kita lakukan dedieselisasi. Demikian juga untuk
penggunaan listrik lain ya, untuk pengembangan di satu wilayah, satu kawasan ya, kita akan kembangkan ke situ karena kita dalam hal listrik yang ada di kita itu sudah dalam hal ini surplus. Baik, terima kasih Pak Ahmad Samsuri. Mudah-mudahan harapan kita khususnya di Kalsoteng tidak ada lagi titik yang tidak ada listrik ya, gitu kan? Tidak ada titik yang tidak ada listrik. 2024, 2025 itu sudah terang seberataan kata orang Banjar ya. Terang semuanya, sehingga memang listrik sebagai sekarang itu sudah menjadi kebutuhan utama, hajat hidup orang banyak, itu bisa dinikmati oleh seluruh warga negara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk berbagai informasinya. Mudah-mudahan ini bisa menambah spirit kita tadi untuk masyarakat yang ingin mengembangkan industri, ingin investasi di sini, listriknya surplus loh. Monggo nanti dihubungi saja PT PLN. Ini ada Pak Agus juga siap dengan berbagai programnya ya, dengan niaganya. Jadi tinggal ngobrol saja sehingga teman-teman di investasi itu bisa dibantu. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa sekarang nih dengan perizinan satu pintu ini sudah lebih mudah. Tidak harus datang ke PLN ya, gitu, satu pintu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian bincang bisnis on the spot, jalan-jalan ke PT PLN Unit Distribusi Kalimantan Selatan dan Tengah. Saya Diana Rosianti, sampai jumpa.